Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rida Yasmin Indah Faradila dengan NIM 21042203. Video berikut saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah ada Administrasi Kependudukan dan Lingkungan Hidup dengan cakupan materi aspek-aspek kependudukan dalam meningkatkan kualitas kehidupan. Pertama, kependudukan. Kependudukan adalah penduduk sebagai sumber daya manusia dalam pembangunan nasional, merupakan pusat dari seluruh kebijaksanaan dan program pembangunan pemerintah yang dilakukan. Dalam GBHN, dengan jelas dikemukakan bahwa penduduk adalah subjek dan objek pembangunan. Sebagai subjek pembangunan, maka penduduk harus dibina dan dikembangkan sehingga mampu menjadi penggerak pembangunan. Sebaliknya, pembangunan juga harus dapat dinikmati oleh penduduk yang bersangkutan. Dan dengan demikian jelas bahwa pembangunan lurus dikembangkan dengan memperhitungkan kemampuan penduduk agar seluruh penduduk dapat berpartisipasi aktif dalam dinamika pembangunan tersebut. Sebaliknya, pembangunan tersebut baru dikatakan berhasil jika mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk dalam arti yang luas. Kondisi kependudukan yang ada sangat mempengaruhi dinamika pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Jumlah penduduk yang besar jika diikuti dengan kualitas penduduk yang memadai akan merupakan pendorong bagi pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, jumlah penduduk yang besar jika diikuti dengan tingkat kualitas yang rendah menjadi penduduk sebagai beban bagi pembangunan. Dalam perubahan dinamika kependudukan baru akan terasa dalam jangka yang panjang. Karena dampaknya baru terasa dalam jangka waktu yang panjang, seringkali peranan penting penduduk dalam pembangunan terabaikan. Program Nasional BKKBN dalam pembangunan SDM era otonomi daerah 4 April tahun 2008. Permasalahan kependudukan tidak hanya dapat diatasi dengan pengadilan kuantitas, tetapi harus dibarengi dengan peningkatan kualitas agar pembangunan dapat berlangsung dan berkelanjutan. Pemerintah terus menekan laju pertambahan jumlah penduduk melalui program keluarga berencana atau KB. Sebab jika tidak meningkatkan peserta KB, jumlah penduduk Indonesia akan mengalami ledakan yang luar biasa. Jumlah penduduk Indonesia saat ini sekitar 222,8 juta. Jiwa maksudnya sekitar 222.000,8 juta jiwa, merupakan urutan keempat terbesar di dunia dengan angka kelahiran mencapai 4,3 juta dunia, 4,3 juta per tahun, sehingga program KB masih diberlakukan untuk menekan angka kelahiran. Melaksanakan keluarga berencana dengan menggunakan kontrasepsi dapat mencegah 25% kematian ibu. Keluarga berencana akan dapat membantu agar kehamilan atau kelahiran dikehendaki dapat menghindari aborsi, walaupun aborsi dapat memberikan sumbangan sebesar 13% terhadap penurunan kematian ibu. Menurut Sumarjati Arjoso, tidak semua peninggalan masa Orde Baru buruk. Salah satunya program KB, karena berhasil mengendalikan penduduk. Menurut Sri Murtinangsi Aditomo tahun 2006 bahwa penduduk Indonesia akan bertambah dan saat ini mencapai 216 juta dan masih menduduki urutan keempat terbanyak di dunia dan terus akan bertambah mencapai 250 juta di tahun 2015 atau 290 juta pada tahun 2050. Kondisi ini berarti akan terjadinya baby boom. Baby boom dapat terjadi jika menurut Mujahid Darwin tahun 2008. Yang pertama, pembangunan mengalami kegagalan, jumlah penduduk miskin meningkat tajam. Kedua, aspek pendidikan, pelayanan kesehatan dan lain-lain menurun sehingga angka normalitas naik. PUS terutama dari kelompok miskin tidak mempunyai akses terhadap alat-alat kontrasepsi. Keempat, promosi KB tenggelam oleh bangkitnya nilai-nilai lama serta terjadinya perubahan nilai keluarga kembali ke norma keluarga besar. Berikutnya, kualitas penduduk. Pengendalian kuantitas penduduk harus dibarengi dalam peningkatan kualitas penduduk, sehingga penduduk tidak sebagai beban pembangunan tetapi justru sebagai pelaku pembangunan sesuai dengan konsep strategi pembangunan berkelanjutan dan jumlah penduduk yang besar jika diikuti dengan kualitas penduduk yang memadai dan merupakan pendorong bagi pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, jika kualitas penduduk rendah, partisipasi penduduk dan angkatan kerja juga rendah. Akibatnya tingkat pendapatan penduduk menjadi sangat tidak memadai. Lebih lanjut, tingkat kemiskinan yang diharapkan bisa semakin menipis justru makin membengkak dan menyebabkan banyak hasil-hasil gemilang dihilangkan oleh kualitas penduduk yang tidak bertambah banyak baik. Menurut Haryono Suryono tahun 2003.
Berikutnya, itu aspek-aspek penting berikutnya yaitu pertumbuhan penduduk dalam kualitas kehidupan. Terdapat banyak faktor yang dapat menentukan kualitas hidup manusia. Salah satunya adalah jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang besar tentu akan membutuhkan kecukupan pangan, sandang, dan papan yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk yang sedikit. Dengan demikian, juga kebutuhan sarana prasarana pendidikan, kesehatan, dan rekreasi sebagainya. Dalam konteks ini tidak akan ada masalah bila dukungan lingkungan dan sumber daya alam memadai. Tetapi apabila jumlah penduduk terus bertambah dan sumber daya alam tidak lagi mampu mendukung kehidupannya, maka akan menjadi masalah serius bagi penduduk yang bersangkutan. Karena bisa jadi akan terjadi bencana kelaparan atau kekurangan sandang, papan, dan lainnya yang menyebabkan kualitas kehidupan penduduk tersebut terus menurun. Bila kita bicara tentang penduduk dan kualitas hidupnya, tentu tidak akan menarik bila kita tidak berbicara dalam kondisi real atau senyatanya. Dan itu akan sangat tepat apabila kita berbicara tentang kondisi dunia di negara kita. Menurut Profesor Dr. Fasdi Jalal, saat ini dunia sedang gelisah karena penduduk di bumi ini sudah mencapai 7,2 miliar jiwa dan akan terus bertambah. Akibat dari jumlah penduduk yang besar ini akan sulit bagi negara kita untuk mengangkat kualitas hidupnya karena biaya yang dibutuhkan sangatlah besar. Bukan itu saja, dukungan lingkungan dan sumber daya alam juga sangat besar. Yang menjadi masalah adalah bahwa jumlah penduduk yang besar itu belum diikuti oleh kualitasnya yang baik. Misalnya dilihat dari sisi pendidikan, masih banyak yang berpendidikan SD atau tidak sekolah dibandingkan yang lulus perguruan tinggi. Ini tentu akan mempengaruhi kemampuan penduduk dalam mengelola lahan pertanian, mengembangkan teknologi industri, dan mampu mengangkatkan taraf hidupnya. Penduduk yang besar akan mempengaruhi kualitas hidup lingkungan hidupnya, bukan saja karena setiap penduduk akan menghasilkan sampah yang dapat mencemari lingkungan, tetapi juga akan terjadi perusakan lingkungan oleh penduduk itu sendiri karena dasarkan kebutuhan hidup yang tidak tertahankan. Karena kebutuhan makan sehari-hari yang harus dipenuhi sementara sumber penghasilan tidak ada, bukan tidak mungkin mereka akan merusak hutan dan sumber daya lainnya yang mesti harus dilestarikan keberadaannya untuk kualitas hidup manusia. Selanjutnya, solusi yang dapat memecahkan permasalahan tersebut, yang pertama, solusi yang bersifat preventif adalah harus diupayakan agar jumlah penduduk yang besar tidak bertambah besar tanpa kendali. Dengan demikian, program KB dengan slogan 2 anak cukup harus tetap digalakkan dengan sasaran pada pasangan usia subur. Yang kedua, solusi yang bersifat kuratif adalah harus diupayakan upaya pemberdayaan ekonomi dan pembinaan ketahanan keluarga bagi keluarga miskin atau penganggur. Ini penting dalam rangka menaikkan angka kriminalitas, ketidakharmonisan keluarga, serta ketidakberdayaan keluarga di sisi ekonomi yang bisa jadi menyebabkan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Upaya pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh BKKBN melalui kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera dan upaya pembinaan keluarga melalui kelompok bina keluarga balita.
Ke depan mungkin upaya ini perlu dilengkapi dengan upaya mensinergikan program-program yang telah dikembangkan BKKBN dan program-program yang dikembangkan oleh pemerintah daerah. Jika beberapa solusi tersebut dapat diterapkan secara baik, kita yakin bahwa pertumbuhan penduduk akan terkendali dan upaya meningkatkan kualitas hidup penduduk pun tidak akan banyak menemui hambatan. Dan yang lebih penting, cakupan lebih luas. Negara kita yang selama ini indeks pembangunan manusia atau IPM-nya sebagai cerminan kualitas sumber daya manusia dianggap rendah, pada tahun 2014 ranking 108 dari 187 negara di dunia. Sedikit demi sedikit akan terangkat dan sejajar dengan capaian negara-negara maju di dunia. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.